Bab 75, tangan yang tak lagi menahan diri. Serangan pedang yang tiba-tiba itu, bagaikan kilatan petir yang membelah langit begitu cepat, begitu mengejutkan, hingga tak ada satu pun yang mampu bereaksi. Bukan hanya Huo Tianlu yang kehilangan kewaspadaan, bahkan para anggota Hei Huhui, perkumpulan harimau hitam yang berdiri di sekitarnya pun hanya bisa melongo, tertegun melihat apa yang terjadi. Mereka hanya sempat melihat seberkas cahaya tajam menyilaukan, dan sedetik kemudian, beraka, Huo Tianlu salah satu 3 harimau besar telah terpaku di batang pohon, tubuhnya gemetar, tangan berlumuran darah, dan sebuah pedang tertancap menembus telapak tangannya. Semua yang melihatnya terdiam membeku. Bahkan Julinger sendiri pun terpaku di tempat, matanya membelalak tak percaya. Tangannya yang menggenggam simbol teleportasi gemetar. Tapi ia tak sempat mengaktifkannya. Otaknya seolah macet, tak tahu harus berpikir apa. Tapi Wei tidak tinggal diam. Tubuhnya menyatu dalam bayangan, Eagle Shadow 18 Steps dijalankan hingga ke batas maksimal, membuatnya bergerak bagaikan angin badai. Dalam sekejap, ia sudah berada di hadapan Julinger. Tanpa banyak bicara, ia langsung memeluk gadis kecil itu, menopang tubuhnya yang hampir jatuh, lalu mengeluarkan beberapa pil pemulihan dan menyuapkannya ke mulut Julinger. Gadis itu menatapnya dengan mata membelalak, seakan masih belum yakin apa yang ia lihat itu nyata. Bahkan saat Wei menyuapkannya obat, ia hanya membuka mulut secara otomatis, menelan tanpa berpikir. Tidak mengunyah. Tidak bertanya. Apa aku sedang bermimpi? Wei Ge, itu benar-benar kamu. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia bisa bicara. Dan begitu kesadarannya kembali, air mata perlahan mengalir di kedua pipinya. Sekarang sudah tidak apa-apa, kata Wei lembut. Biarkan sisanya aku yang urus. Ia menyeka air mata di pipi Julinger, lalu mengusap lembut kepala gadis itu. Melihat wajah pucat dan tubuhnya yang penuh luka, hati Wei terasa seakan disayat pisau. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menurunkannya duduk di tanah dengan hati-hati. Tapi saat kembali berdiri sosok Wei telah berubah. Senyum lembut yang tadi menghiasi wajahnya telah sirna. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin. Tatapan penuh niat membunuh yang membekukan udara di sekitarnya. Wei bukan pembunuh tanpa hati nurani. Sejak awal masuk ke Shaodongtian dimensi rahasia, ia belum pernah benar-benar membunuh satu pun lawannya. Bahkan ketika menghadapi anggota Hei Huhui, ia hanya memaksa mereka menggunakan simbol teleportasi untuk keluar, bukan mencabut nyawa mereka. Tapi semua itu kini berubah. Huo Tianlu telah melewati batas. Kau sebenarnya cukup bagus. Tapi aku menyesal karena dulu tidak langsung menghancurkanmu. Suara Wei terdengar pelan. Tapi setiap katanya syarat akan amarah yang tertahan. Wei! Para anggota Hei Huhui akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka semua membeku saat menyadari siapa yang berdiri di hadapan mereka sekarang. Wei! Kau mau apa? Jangan macam-macam. Cepat lepaskan bos kami, kalau tidak... ARGGHH. Sebuah jeritan memilukan mendadak memecah udara. Wajah Huo Tianlu berubah sangat mengerikan, penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Ternyata, Wei telah mengendalikan pedangnya dari jarak jauh, dan langsung memutuskan tangan kanan Huo Tianlu. Pedang itu melayang di udara, seperti alat penghukum dari langit. Itu adalah teknik kendali jarak jauh, sesuatu yang sangat menguras energi mental, hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan dan kendali spiritual tinggi. Wei, meski hanya seorang martial master tingkat 10, bisa melakukannya. Karena ia berlatih Zixia Heart Technique, sebuah teknik pemurnian jiwa yang sangat langka dan kuat. Saat ini, pedangnya Hero Sword melayang kembali ke tangan pemiliknya. Huo Tianlu jatuh terduduk dengan satu tangan hilang, darah mengucur tanpa henti, wajahnya pucat pasi.
Kakao, benar-benar keterlaluan. Ia menggertakkan gigi, menahan rasa sakit luar biasa sambil menatap Wei Yi dengan tatapan penuh kebencian. Tapi Wei Yi hanya berdiri tegak, menatapnya dingin. Benci ya? Bagus. Justru itu yang kuharapkan. Kalau kau tidak membenciku, bagaimana aku bisa tega menghabisimu? Langkah Wei Yi terdengar jelas, tenang namun membawa tekanan mencekam, saat ia melangkah mendekati Huo Tianlu. Semua orang hanya bisa membeku, tak ada yang berani bergerak. Dengan satu tebasan cepat, pedang panjang di tangan Wei Yi langsung menyayat robek pakaian Huo Tianlu. Dari balik sobekan itu, sebuah jimat kuning pucat terlepas dan terbang ke udara. Itulah jimat teleportasi milik Huo Tianlu. Wei Yi mengangkat tangannya, dan jimat itu jatuh tepat di genggamannya. Melihat hal itu, wajah Huo Tianlu yang sudah pucat mendadak berubah makin ngeri. Karena ia tahu, kini, bahkan untuk melarikan diri pun dia tak lagi punya harapan. Kau mau apa? Huo Tianlu bertanya dengan suara gemetar. Untuk pertama kalinya, ketakutan sejadi terpancar dari sepasang matanya. Akhirnya, ia sadar siapa sebenarnya sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Wei, kau terlalu kejam. Benar. Kalau kau berani menyakiti kakak Huo, Hei Huhui tidak akan pernah memaafkanmu. Apa kau pikir kau bisa menghadapi kami semua? Kami tidak akan diam saja. Suara teriakan dan umpatan mulai berdatangan dari para anggota Hei Huhui yang berdiri di sekitar mereka. Melihat rekan mereka dipermalukan seperti ini, mereka tak tahan lagi. Meski belum ada yang benar-benar berani maju, tapi mereka mulai mengepung, niat membunuh mulai terasa di udara. Namun tepat saat situasi memanas. Kelihatannya kita masih punya kesempatan bersenang-senang ya. Sebuah suara penuh kelakar sangat menyebalkan tiba-tiba terdengar. Tak lain dan tak bukan, suara itu datang dari Gong Yang Bao, si paling cerewet dari 4 bersaudara Gong Yang. Ia melangkah maju sambil menepuk-nepuk pedangnya, menatap Wei Yi sambil tersenyum seenaknya. Kau sudah dapat momen pahlawan menyelamatkan gadis, biar kami urus sisa bajingan ini. Pilihannya cuma 2. Serahkan papan energi kalian dan angkat kaki. Atau mati di sini, sekarang juga. Ucap Gong Yang Guo, si adik bungsu, dengan nada dingin penuh tekanan. Sementara itu, Gong Yang Jing dan Gong Yang Zhong, 2 kakak tertua yang paling kalem dan berbahaya, diam-diam telah memblokir sisi kiri dan kanan, jelas tak ada satupun celah untuk kabur. Mereka tak hanya berniat membantu Wei Yi. Mereka juga ingin mengumpulkan lebih banyak papan energi dari para murid luar yang lemah. Jika tak bisa mengambil dari Wei Yi, maka mereka akan mengganti target dan berburu massal. Kuserahkan mereka padamu. Wei Yi mengangguk ringan, tak menoleh sedikit pun ke arah para anggota Hei Huhui. Ia mempercayakan pertarungan itu pada saudara Gong Yang sepenuhnya. Sementara suara pertarungan dan teriakan mulai menggema di belakangnya, Wei Yi tidak bergeming. Matanya tetap tertuju pada Huo Tianlu. Jangan bunuh aku. Aku menyerah. Kali ini aku benar-benar menyerah. Aku bersumpah tak akan ganggu kau atau teman-temanmu lagi. Kalau aku lihat kau, aku akan langsung kabur. Huo Tianlu berlutut, tubuhnya gemetar, darah masih mengucur dari pergelangan tangannya yang buntung. Semua kesombongan dan harga diri telah lenyap. Yang tersisa hanya permohonan hidup dari seorang pengecut. Dahulu, dia menganggap muka lebih penting dari segalanya. Sekarang, dia hanya ingin tetap hidup. Tapi, terlambat. Wei Yi menggeleng pelan. Tatapannya kini tak lagi menyimpan emosi apapun. Matanya jernih dan tajam seperti cermin beku di musim dingin, tak mencerminkan sedikit pun belas kasihan. Kau tahu di mana lokasi markas Hei Huhui lainnya di dalam dimensi rahasia ini? Wei Yi tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu. Huo Tianlu membeku, bingung menjawab. Begitu ya? Wei Yi menghela napas pelan. ZRAT.
Cahaya pedang berkelebat. Huo Tianlu menegang. Matanya membelalak seperti mau copot dari rongga. Darah menyembur. Tubuh Huo Tianlu tumbang. Tanpa sepatah kata pun, Wei memungut papan energi dari pinggang pria itu, lalu membalikkan tubuhnya dan berjalan kembali ke arah Julinger. Kau takut? Wei bertanya pelan saat tiba di sampingnya. Julinger menatapnya, air mata menggenang di pelupuk mata, namun ia hanya menggeleng kuat. Dasar gadis bodoh. Wei menghela napas lembut. Ia kembali mengacak rambutnya dengan sayang. Pindahkan semua energi dari papan ini ke punyamu. Lain kali, aku tidak akan membiarkan kau mengalami ini lagi. Tatapannya lembut, penuh kasih, penuh janji. Janji seorang pria kepada gadis yang tak ingin dia lihat terluka sekalipun setitik. Bab 76. Penyelesaian misi pertama. Memindahkan poin energi